Shalom. Pesan Tuhan yang saya mau sampaikan pagi ini rada gak enak nih di telinga nih sama-sama ya, karena pesannya kan buat kita semua. Judulnya adalah Tuhan jijik dengan kepalsuan. Siapa yang di sini senang kalau dikasih uang palsu? Kalau dikasih uang asli? Enggak juga. Oh mau ya, oke, puji Tuhan. Segala sesuatu yang berbau palsu kita gak mau terima. Ya, sesuatu yang berbau palsu kita menolaknya, ya, kecuali apa? Bulu mata palsu, gigi palsu gitu ya. Kita berani bayar mahal untuk itu. Bukan itu saya mau sampaikan. Tapi di sini pesannya adalah Tuhan jijik dengan kepalsuan. Sebenarnya gini, kita nggak usah terlalu heboh. Wah, Tuhan tegur. Enggak, kita juga jijik dengan kepalsuan gitu. Nah, pesan Tuhan ini memang terkesan seperti kasar, ya, karena ada kata Tuhan jijik. Namun sesungguhnya lebih kepada ungkapan hati Tuhan kepada kita umatnya. Atau kepada umat Tuhan secara keseluruhan. Bahwa ini loh yang dirasakan Tuhan. Jadi pesan Tuhan ini adalah gini, sekarang banyak umat Tuhan, banyak daripada kita, biasanya kita mengungkapkan isi hati Tuhan. Kali ini mungkin Tuhan bilang gini, sekarang giliran aku dong, aku mengungkapkan isi hatiku. Gimana perasaanku ketika engkau datang kepadaku, gimana perasaanku ketika engkau menyembah aku, gimana perasaan aku ketika engkau memberikan persembahan kepada aku. Kita juga pengen tahu dong apa sih yang dirasakan Tuhan. Yang seringkali kan tanpa disadari kita umat Tuhan sepihak ya. Pokoknya aku sudah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, aku sudah beribadah kepada Tuhan dan kita begitu yakin bahwa udahlah Tuhan pasti senang punya gitu. Nah sekarang pertanyaannya apa Tuhan pasti senang? Nah kalau kita ditanya gitu kan kita pasti mikir dan menjawab iya ya, bisa senang bisa juga enggak. Nah ini giliran Tuhan yang mau menyampaikan bahwa inilah isi hatiku. Sama seperti ketika pasangan suami istri, saya nggak tahu ya, apakah pasangan suami istri suka nanya, selama ini apa yang sudah aku lakukan itu menyukakan engkau enggak? Membuat engkau bahagia enggak? Pernah nggak ada dialog gitu? Oh iya, jadi mikir ya, oh iya ya, aku bahagia enggak dengan apa yang kau lakukan? Aku jadi seneng enggak dengan apa yang kau lakukan? Kadang-kadang kan kita cuma sepihak, bukan tahu beres, begitu yakin bahwa pasti senang punya dah pasanganku, pasti keluargaku senang punya. Nah sekarang pertanyaan, apa sudah pasti? Kita baru mikir, oh iya belum tentu. Makanya perlu ada dialog. Nah ini Tuhan lagi kasih dialog sama kita. Inilah perasaan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan jijik gitu. Nah kita mau belajar kenapa, apa yang membuat Tuhan jijik gitu. Yesaya 1 ayat 13. Sebenarnya Yesaya 1 ayat 1 sampai seluruh perikop ya. Tetapi saya akan cuplik, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ya. Saya mau ajak kita baca sama-sama Yesaya 1 ayat 13. 1, 2, 3. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini ungkapan isi hati Tuhan disampaikan Yesaya kepada umat Israel, kepada bangsa Yehuda tepatnya. Jadi ternyata pernyataan Tuhan kepada Nabi Yesaya ini sangat tidak disangka oleh umat Tuhan. Ya ampun, Tuhan jijik gitu. Adalah sebuah hal, kata jijik itu merupakan sesuatu yang geli banget. Jijik itu adalah sesuatu yang sangat tidak bermakna gini. Bisa sesuatu yang sangat kurang ajar, bisa sesuatu yang seperti kotoran. Membersihkan kotoran. Nah oke, lanjut. Banyak orang percaya berpikir bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan sudah pasti disukai Tuhan. Umat Israel merasa bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan dengan segala ritual-ritual yang luar biasa, mereka pikir pasti disukai Tuhan. Ya, jadi nggak sedikit pula orang percaya merasa bahwa persembahan-persembahan yang telah mereka berikan kepada Tuhan sudah pasti Tuhan berkenan punya. Ya. Gereja butuh kok, pasti udah berkenan. Apakah berkenan? Maka Tuhan bilang, ternyata belum tentu. Nanti kita akan belajar, apa yang bikin Tuhan gak berkenan.
Pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh yang percaya kepada Tuhan ternyata gini, nggak semuanya menyukakan hati Tuhan. Nah kita sebagai orang-orang, sebagai umat Tuhan yang ingin selalu menyukakan hati Tuhan tentu ingin tahu, apa sih, aduh Tuhan sorry deh, apa yang membuat engkau nggak suka gitu. Kita belajar sama-sama. Nah kembali kepada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Ibadah yang dilakukan orang-orang Israel di Yehuda pada waktu itu berlangsung begitu luar biasa. Semua tampak begitu baik. Korban-korban bakaran senantiasa dilakukan umat Tuhan tanpa pernah terlewatkan. Mereka begitu teliti dengan waktu-waktu, dengan mereka begitu teliti dengan apa saja yang harus dipersembahkan. Karena itu sudah tertuang di dalam hukum-hukum Tuhan. Berbagai perayaan dan pertemuan ibadah dilakukan secara meriah, secara hebat. Hebat punya dah gitu, nggak pernah terlewatkan. Hewan-hewan korban persembahan dilakukan dengan teliti. Jadi yang gak berkenan ini jangan dipersembahkan, yang baik kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan luar biasa semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Dan mereka pikir Tuhan pasti senang punya. Namun Tuhan melalui Nabi Yesaya menyatakan bahwa ia sama sekali gak menyukainya. Bahkan Tuhan tanpa segan-segan mengatakan bahwa ada rasa jijik dan muak melihat perayaan bangsa Israel yang dilakukan itu. Yang dilakukan tapi tanpa kesungguhan. Yang dilakukan begitu indah tapi tidak disertai dengan hati yang tulus. Hal ini dikarenakan ya Pak, ibadah mereka hanya sekedar aktivitas agama yang di dalamnya tidak ada ketulusan hati dan roh hormat kepada Tuhan. Nah ini seringkali umat Tuhan pada waktu itu bangsa Israel mereka nggak nyangka. Mereka pikir pasti senang punya deh, masa dikasih nggak senang gitu. Nah di dalam ayat-ayat di dalam Yesaya pasal 1 ini kalau kita lihat satu persatu kita akan melihat kejahatan raja dan imam sebagai pemimpin yang justru merasa aman berbuat jahat. Dan kemudian rasa jahat, perbuatan yang tidak berkenan yang mereka lakukan. Kemudian mereka gini, kita ibadah aja. Setelah ibadah mereka pikir impas. Dan kemudian besok lakukan lagi kejahatan. Dan ini yang di mata Tuhan, ya ampun, ini yang bikin Tuhan jijik. Mereka pikir, mereka bisa tutup dan lunasi dengan cara seperti itu. Ya karena ya ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah-ibadah yang di masa PL ya, mereka mempersembahkan korban. Ya udah mereka lakukan ini, mereka kasih persembahan. Ya. Sehingga kalau kita baca ayat 11 coba, Yesaya 1 ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Wah ternyata respon dari Tuhannya adalah seperti itu. Memang betul Bapak Ibu Saudara ibadah tanpa disertai dengan ketulusan hati akhirnya menjadi ibadah yang kosong. Ya. Sedangkan Tuhan kan bukannya pribadi yang suka diiming-imingi atau Tuhan gak suka yang cuman tampak dari luar indah. Pokoknya Tuhan senang dah dengan apa yang aku lakukan. Tapi enggak, Tuhan lihat siapa. Dari pribadi yang seperti apa yang mempersembahkan ibadah, yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu. Tuhan adalah pribadi yang sangat personal. Bukan pribadi yang gampang disuap gitu maksudnya. Kalau kita ke anak kecil kan udah jangan nangis ya ini permen dan kemudian si anak kecil ya berhenti gitu ya. Kita pikir Tuhan bisa digituin gitu. Nah apa yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Yehuda memang keras dan menyakitkan. Ya jadi kalau kita terima ayat yang sama pagi ini juga aduh kayak nggak enak banget ya. Tetapi di sini sebenarnya gini. Hal ini dilakukan Tuhan karena apa? Tuhan mau kasih sesuatu yang luar biasa buat kita. Katakan amin. Sehingga kalau Tuhan disukakan, apa sih yang dia gak bisa kasih gitu. Tapi tujuannya kan bukan supaya dikasih dan enggak ya, jangan salah paham. Hal ini dilakukan Tuhan dilakukan untuk menegur dan mengingatkan mereka yang melakukan dengan tujuan agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan gak disukai Tuhan. Nah kalau kita tahu ini yang gak disukai Tuhan, nah mari kita lakukan sesuatu yang disukai Tuhan gitu maksudnya. Memang gak ada alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kesungguhan seorang datang kepada Tuhan. Hukum-hukumnya Tuhan udah kasih. Bagian kita lakukan tapi dengan disertai dengan hati. Nah ukuran apakah ini menyukakan ini kan yang tahu kan Tuhan. Jadi nggak ada alat ukur sebetulnya, tapi ada panduan gitu.
Tapi yang pasti ibadah berkaitan dengan ketulusan hati dan hal itu akan berdampak pada pembaruan hidup seorang di mata Tuhan. Nah ini jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini, seringkali kita nggak menyadari bahwa ibadah atau pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan kita anggap sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Belajar pada teguran Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda di masa lampau. Ternyata Tuhan sangat memperhatikan apa? Ketulusan dan kesungguhan hati umatnya ketika datang mendekat kepadanya. Apakah datang dengan hati yang tulus dan rindu akan Tuhan ataukah datang hanya sekedar menjalani rutinitas, sekedar menjalani kewajiban agama. Ya. Kita pikir oke-oke aja, tetapi yang menerimanya, yang jadi pusat penyembahannya kan yang berasa banget. Ini hanya sekedar rutinitas. Ini hanya sekedar kewajiban atau memang ada kerinduan. Nah, pesan ini jangan disalahpahami tuh. Kalian ini buat kalian yang pada ibadah, enakan yang enggak ibadah, enggak yang apa lagi gitu maksudnya. Tuhan lagi memperbaiki pada waktu umatnya datang. Nah, tadi kan gini, apakah datang dengan hati yang tulus dan rindu, apalagi datang untuk memuliakan Tuhan dengan hati yang percaya bahwa Dia dahsyat dan luar biasa. Nah ini kan yang jadi pesan Tuhan beberapa waktu yang lalu, apakah umatnya datang berkasih segala pujian, pengagungan, apakah sungguh lahir dari hati yang percaya akan kedahsyatan Tuhan, apa cuma sekedar mulut lagi nyanyi gitu. Orang gak ada yang tahu, Tuhan kerasa banget gitu. Apakah ini lahir dari hati yang bimbang dan ragu, apa memang hati yang memang mengagumi Tuhan dan sadar bahwa Tuhan dahsyat. Kita pikir udah Tuhan pasti senang punya gitu. Nah tapi buat Tuhan sebagai pihak yang menerima, Dia yang paling merasakan. Oke, melalui pesan ini Tuhan mengungkapkan isi hatinya bahwa Tuhan merindukan ketulusan hati umatnya. Tuhan mau kita kembali memeriksa. Nah jadi tujuannya gini, yuk mari kita sama-sama ya, saya Bapak Ibu Saudara memeriksa kembali hati kita masing-masing. Kepalsuan hanya akan membuat Tuhan jijik dengan segala yang ditunjukkan oleh siapapun umatnya. Oleh sebab itu kita gak mau jadi orang-orang yang palsu. Kita gak mau jadi orang-orang yang orang lain gak ada yang tahu, makanya aku lakukan ini buat Tuhan. Tapi kita fokusnya sekarang sama Tuhan. Lupakan dengan apa yang harus kita lakukan demi untuk dilihat orang lain, tetapi urusannya kita sama Tuhan. Oke, ada beberapa prinsip ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita temukan lewat pesan Tuhan ini. Beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, agar senantiasa menjadi umat yang berkenan kepadanya. Di antaranya adalah yang pertama gini, apa sih yang Tuhan rindukan? Oke, yang pertama hati yang taat lebih baik daripada sekedar persembahan kepada Tuhan. Ada banyak peristiwa di Alkitab di mana Tuhan akhirnya bilang, yang kau kehendaki adalah hati yang taat. Bukan cuma sekedar kasih persembahan dan Tuhan senang, enggak. Persembahan itu dari hati yang seperti apa? Yesaya 1 ayat 13 sama ya, ini yang udah kita baca di awal. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku dan seterusnya. Dari banyaknya persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan, ternyata Tuhan tidak selamanya berkenan, tidak berkenan akan semuanya. Tidak selamanya berkenan dengan persembahan-persembahan tersebut gini. Jadi ada yang Tuhan gak berkenan. Yang disalahpahami bukan Tuhan gak berkenan sama semuanya, tapi ada yang persembahan-persembahan Tuhan gak berkenan. Persembahan seperti apa? Ternyata bukan bentuk persembahan yang namun hidup dari sikap hati si pemberi persembahanlah yang menjadi fokusnya Tuhan. Jadi Tuhan gak menilai, persembahan ini kecil, aku gak berkenan, bukan itu. Mau kecil mau besar, lahir dari pribadi yang seperti apa yang memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Tuhan sudah sering memperingatkan umatnya untuk menjaga hidup dengan sikap hatinya sebelum memberikan persembahan kan. Di perjanjian baru juga kita belajar kan. Waktu kita memberikan persembahan aja, yuk berdamailah terlebih dahulu. Supaya jangan persembahan kita menjadi persembahan karena buat Tuhan tuh kerasa banget. Apakah lahir dari hati yang marah, lahir dari hati yang penuh dengan kebencian dan kepahitan gitu. Tuhan terasa banget persembahan-persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu. Jadi meskipun kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan selalu dengan dasar memberi yang terbaik dan berkorban bagi Tuhan kan, semua pokoknya alasan yang kita berikan mah bagus punya dah gitu.
Meskipun kita memberikan dengan segala alasan yang terbaik dan yang lain-lain seperti itu, namun jika semua itu tidak dilandasi dengan hidup yang benar, maka hasilnya apa? Hasilnya sesuatu yang gak nyukakan hati Tuhan. Ya, seringkali sehingga tinggal jarang terjadi seperti ini. Ada orang-orang yang memberikan persembahan untuk menutupi keburukan atau membayar dosa yang selama ini dilakukan. Ada nggak yang ngasih persembahan dengan motivasi begitu? Ternyata tanpa disadari ada loh. Seperti hukum-hukum di zaman dulu kan. Aduh, udah banyak dosa nih. Kali ini ya udahlah kasih persembahan agak banyak gitu ya. Buat yang ngasih, pikir lega nih, udah ngasih banyak gitu. Tapi buat yang nerimanya Tuhan bilang, aduh bukan itu. Aku nggak bisa disuap, kata Tuhan. Kadang-kadang sistem suap menyuap ini tanpa disadari ya. Prinsip transaksional ini seringkali tanpa disadari masih hidup di antara orang-orang percaya. Udahlah ribet-ribet amat ini, jebret kasih gitu ya. Dengan pikiran gini, udah beres selesai semua gitu. Nah, apakah Tuhan menerima persembahan yang hanya dilandasi, makanya gini, udahlah, udah banyak ngomong ya, nah ini persembahannya seperti itu. Gitu. Jadi Tuhan gak bisa kita suap dengan persembahan kita, sementara kita si orang percaya masih hidup dalam ketidaktaatan, bahkan masih kompromi dengan segala hal yang salah gitu. Dan kemudian ya udah ditutup aja dengan persembahan sekian besar. Ya, tapi saya mau katakan bukan yang ngasih persembahan salah, ngasih persembahan besar salah, tapi motivasi di balik itunya gitu. Kali ini mah aku harus ibadah, udah sekian hari ini aku banyak bikin dosa, kali ini ibadah yuk gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang ibadah yang dilakukan dengan motivasi yang salah. Terus apa lagi? Ada juga kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus orang percaya yang menggantikan ibadahnya dengan persembahan. Yuk om, tante aku ibadah dulu ya, sama tetangganya bilang, aduh gak sempat nih lagi sibuk nih. Tante titip amplop persembahan aja, tolong bawainnya ke gereja ya, salamnya buat Tuhan dah gitu ya. Dan dia udah gitu tenang dah, aduh yang penting udah ngasih persembahan. Tuhan gak butuh itunya, Tuhan mana orangnya gitu. Nah seringkali bukan kita pikir ya, gak sedikit orang percaya pikir, Tuhan tuh udah dah, jangan banyak bawel nih gitu ya. Kadang-kadang tuh pikirnya masih begitu. Udah kan, puas kan gitu kan. Bukan itu. Kalau kembali kepada isi hati Tuhan, Tuhan bilang gini kepada bangsa Israel. Mereka kan pikir udah ngasih segala kambing, domba, lembu, bahkan aduh lembu aja deh yang gede sekalian biar Tuhan senang gitu ya. Tuhan bilang semua, Mazmur 50 ayat 9. Tuhan bilang semua binatang aku punya, aku gak butuh itu semua gitu. Kita pikir Tuhan butuh. Di sini ayat 9, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ayat 11 dah sekalian tambahin. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Semua Tuhan punya. Ya, Tuhan hanya mau melihat bagaimana kesungguhan hati umatnya datang dengan segala hewan-hewan korban itu. Tetapi kalau datang dengan motivasi yang salah untuk, nih Tuhan buat engkau persembahanku, Tuhan bilang aku punya, itu punya aku semua. Saudara ngerti prinsip ini, kalau dari pihak Tuhan, Tuhan mah udah kaya banget, surga dan bumi dia yang punya gitu. Nah yang Tuhan butuhkan adalah memang ya datang tanpa tangan kosong, tetapi juga disertai dengan hati yang benar, sikap yang benar. Terus ada juga orang yang demi menutup ketidaktaatannya, ia berpura-pura untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Memang mirip sih ya. Kalau kita lihat kasus ini kita ingat akan Saul. Saul kan lewat Tuhan, lewat Nabi Samuel kan bilang sama Saul bahwa Saul disuruh untuk menumpas bangsa Amalek. Karena yang namanya Amalek ini, bangsa ini musuh utama Israel. Ini bangsa benci banget, dendam kesumat banget sama Yakub dan keturunannya. Karena kita tahu kan Amalek itu berasal dari keturunan Esau. Dan Amalek ini adalah yang mencegat perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian waktu baru keluar dari Mesir. Dan ini kan mereka mencoba menghambat rencana Tuhan. Dan suatu hari, ini kan bangsa Amalek kan gak habis-habis nih. Sampai Tuhan suatu hari lewat Samuel bilang lewat Nabi Samuel bilang kepada Saul, tumpas semuanya. Ya udah sering lah kita dengar itu ya.
dari rajanya, dari anak-anak, dari laki-laki, dari perempuan, dari anak-anak maupun anak kanak-kanak, termasuk anak-anak yang menyusui, lembu, domba maupun unta milik Amalek, tumpas semuanya. Dan kemudian apa yang dikatakan Saul, oke, siap bos gitu ya. Dan ketika dia datang berperang melawan Amalek, ternyata gini, Saul melihat, wah sayang nih kalau raja yang dibunuh. Ini raja bisa aku manfaatkan jadi apa. Ketika melihat lembu-lembu yang tambun-tambun, Saul pikir, aduh yang ini jangan nih, ini pisahin nih. Ini, waduh masa udah bagus-bagus gini pakai dimusnahin. Ya udah, tumpas yang kurus-kurus, tumpas yang sakit-sakit dan lain-lain. Dan Tuhan tahu itu. Dan kemudian Nabi Samuel datang untuk menegur Saul. Dan Saul beralasan. Nah, ketidaktaatan Saul dibungkus dengan sebuah persembahan. Oh gini Pak Samuel, tenang. Ini yang lembu yang tambun-tambun memang sengaja aku pisahkan. Ini untuk aku persembahkan sama Tuhan. Entahkah akhirnya jadi dipersembahkan sama Saul atau enggak, tapi di mata Tuhan, ya ampun, ini benar-benar menjijikkan. Sehingga Samuel di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 coba kita lihat. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah kalau kita mau tahu apa yang menjadi prinsip Tuhan, isi hatinya adalah ini. Tuhan lebih menyukai dari hati yang taat, bukan cuma sekedar kasih persembahan-persembahan itu. Tuhan merindukan pribadi yang mau mendengarkan, teliti apa yang Tuhan sampaikan. Saudara pikir saya enak menyampaikan kayak gini kan gak enak. Tuhan jijik dengan kepalsuan. Terus kemudian kalau saya banyak pikiran gini, emangnya lu udah benar gitu ya. Kadang-kadang berkecamuk, tetapi gini, ya udah orang datang kok sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, Tuhan sampaikan pesannya ya saya sampaikan gitu. Nah ternyata dari contoh yang ini Saul, Tuhan bilang bukan cuma sekedar engkau bilang lembu tambun buat Tuhan gitu. Tapi engkau udah gak mendengarkan dan itu buat Tuhan lebih penting. Bahkan ada lagi nih ayat 23. Ya. Maju 1. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Wow, ini kan luar biasa. Ketidaktaatan itu sama dengan pendurhakaan, sama seperti dosa bertenung. Oke, ya. Jadi apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dari kita? Hati yang taat dan mengasihi Tuhan. Ternyata keharuman daripada korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan bukan semata-mata dari isi persembahannya, tetapi dari pribadi yang mempersembahkannya. Itu yang Tuhan nilai menyukakan atau tidak menyukakan hati Tuhan. Ya. Jadi buat Tuhan ketidaktaatan adalah sama dengan yang tadi dosa bertenung. Dan kemudian kasih persembahan buat Tuhan, aduh ini jijik. Kamu udah gak taat, kemudian kamu kasih persembahan sama aku. Gitu. Kalau kita lihat di perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang gini Bapak Ibu. Jadi kita merasa bahwa kita lakukan yaitu ya prinsip transaksional. Aku kasih ini dengan harapan ya suatu hari Tuhan balas dong gitu. Tapi sebetulnya bukan itu prinsipnya. Kalau kita buka Filipi 4 ayat 18, di situ Rasul Paulus lagi mengajarkan tentang prinsip penyediaan. Oke, saya ajak kita buka ayat 19 dulu deh, supaya kita ngerti, supaya paham apa yang saya mau sampaikan. Ini kan yang sering kita kutipkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seringkali kita apal banget ya, dan kita klaim. Tapi kan bukan semata-mata karena apal dan kemudian kita tagih Tuhan lewat ayat ini. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari perikop itu, kan dari ketulusan, lihat ayat 18-nya. Lahir dari ketulusan, maka prinsip penyediaan itu udah gak usah kita khawatirkan. Itu akan otomatis Allahku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Kalau kita paham prinsip ini. Nah di sini di salah satunya. Nah oke, kalau kita lihat-lihat ayat sebelumnya, sebenarnya ini adalah pelajaran tersendiri ya.
Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kalau kelebihan dan kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Di situ dia memuji, pada waktu itu dia ada di Filipi, dia memuji jemaat di Makedonia yang adalah Filipi ya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus melihat bahwa sebenarnya sedang mengajarkan prinsip penyediaan kerajaan sorga. Rasul Paulus melihat ada sebuah ketulusan hati dari jemaat di Makedonia sana yang lagi berkekurangan. Jadi mereka kasih bukan dari kelimpahannya. Mereka tahu Rasul Paulus, pekerjaan Tuhan membutuhkan. Tetapi dari kekurangan mereka, mereka mencoba untuk support. Mereka coba untuk bantu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini jangan disalahpahami, bukan saya lagi pengumuman. Nah, tetapi dari ketulusan Rasul Paulus bilang, sebenarnya saya mau jelasin ini jadi panjang ya. Di situ di ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus menjelaskan, karena engkau mengerti hukum giving and receiving, prinsip penyediaan hukum kerajaan Allah, ini paham tentang penyediaan, penerimaan dan pemberian. Nah, jemaat Makedonia itu paham dari hati yang tulus. Mereka juga lagi banyak butuh kok gitu. Tetapi dari hati yang tulus mereka tahu ini pekerjaan Tuhan dan mereka mau ikut ambil bagian di dalamnya. Dan Rasul Paulus bilang ini persembahan yang harum. Oleh sebab itu engkau nggak usah berharap dengan segala transaksional. Engkau Allahku sendiri akan memenuhi keperluanmu. Jadi ada hukum yang berjalan. Jadi kalau kita kasih segala sesuatu dengan tulus, udah nggak usah berharap karena hukum Tuhan itu udah nggak bisa ditawar. Ada otomatis berjalan gitu. Kalau itu dilakukan keluar dari hati yang tulus. Nggak ada transaksi di situ. Oke, itu yang pertama ya. Yang nyampein aja nggak enak apa ya, denger ya. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, prinsip apa nih? Nah, yang kedua adalah gini, dari hati yang percaya akan kebesaran Tuhan, lebih menyukai hati yang percaya akan kebesaran Tuhan daripada sekedar ungkapan yang indah disertai dengan kebimbangan. Jadi gini, ya nggak salah kita naikkan puji-pujian sama Tuhan, tetapi ketika kita naikkan puji-pujian adalah kesempatan juga untuk kita memeriksa hati kita. Kadang-kadang pujian sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Betul nggak itu lahir dari hati yang menyatakan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar dan ajaib? Atau cuma sekedar nyanyian dari mulut? Kadang-kadang gini, ada lagu satu-satunya yang ku andalkan. Betul nggak satu-satunya? Gitu. Kadang-kadang kan hanyalah keluar dari mulut aja. Nah tapi yang Tuhan nilai kan apakah itu sungguh dari hati yang memang percaya bahwa dialah satu-satunya, yang tahu kan Tuhan. Dan Tuhan gak mau kan cuma dibasa-basiin aja. Oke, Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ya kalau semua dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, kata Tuhan, jangan takut dengan semuanya itu. Kamu akan menikmati semuanya kok. Oke, yang poin 2 ini adalah gini Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar tentang prinsip sebuah persembahan, ya namanya persembahan yang hidup. Nah, gereja tanpa disadari telah dijadikan sebagai tempat pencucian dosa dan tempat pesugihan melalui doa, pujian dan persembahan yang melimpah. Ya kan tanpa disadari. Ya. Di kita mah udah paham lah sebetulnya, tapi bicara secara umum Bapak Ibu Saudara. Apa saya disebut tempat pencucian dosa? Ya seperti yang saya bilang, aduh seminggu ini udah banyak dosa nih ke gereja, hanya datang ke gereja dan merasa wah udah beres. Aduh kayak tenang, kalau udah ke gereja tuh kayak udah tenang, udah enteng Pak gitu. Seolah-olah jadi waktu datang menginjakkan kaki di gedung gereja, di ruangan gereja, rasanya udah diampuni segala dosa. Apalagi kalau udah gitu, udah ditambah ngasih persembahan yang besar, aduh udah lega bener deh. Dan berharap udah ngasih besar, nanti tinggal nunggu balasannya nih gitu, tinggal nunggu balasannya. Jadi seringkali tanpa disadari cara pandang, mindset orang percaya terhadap gereja seringkali agak-agak nggak tepat di situ. Dan ternyata ini adalah sebuah kejahatan rohani. Ya. Tuhan gak tertarik dengan segudang kegiatan kerohanian umat apabila dilakukan dengan motivasi yang salah.
Ya, dia memandang jauh ke dalam hati setiap kita, ke dalam kehidupan setiap kita. Tuhan merindukan apa disebut ibadah yang sejati. Bukan sekedar ritual keagamaan. Jadi Tuhan menetapkan standar apa yang berkenan. Nah, Perjanjian Baru pernah menuliskan yang definisi ibadah sejati apa sih? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Oh, di sini udah muncul ya. Jadi Alkitab jelas bilang ada ibadah yang sejati kalau itu memang dipersembahkan dari tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Nah, sekarang gini, persembahan yang hidup itu apa sih? Nah, kata hidup ini menunjukkan pribadi orang percaya yang seharusnya mati. Tapi karena ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, jadi hidup. Nah, si orang yang tadinya seharus mati jadi hidup ini menjadi ciptaan yang baru nih, kasih persembahan. Itu sebetulnya persembahan yang hidup. Nah, ini menjelaskan pula ada persembahan yang mati. Yang mati adalah orang yang memang masih hidup dalam dosa, belum ditebus, atau orang yang sudah ditebus tapi masih menjalani kehidupan yang lama. Nah, itu bukan persembahan yang hidup, persembahan yang mati. Nah, orang-orang yang telah ditebus atau orang-orang yang hidup ini, orientasinya udah beda banget dengan orang-orang yang masih mati tadi. Orang-orang yang telah ditebus atau orang-orang yang hidup ini orientasinya sudah terarah kepada pribadi Tuhan yang telah menebusnya. Atau disebut God oriented. Jadi si orang-orang yang tadinya mati dihidupkan itu fokusnya udah bukan dirinya lagi, tetapi fokusnya adalah tentang Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang masih hidup dalam dosa, orientasinya selalu tertuju kepada dirinya sendiri, self-oriented. Nah, di sini kita harus jelas dulu nih, persembahan hidup atau persembahan yang mati. Karena buat Tuhan ibadah yang sejati adalah persembahan yang hidup. Dari orang-orang yang dihidupkan kembali oleh Kristus Yesus di kayu salib. Wah, ini dahsyat kalau kita paham ini. Nah, orang-orang yang mempersembahkan hidup itu orientasinya udah tentang Tuhan. Bukan tentang aku dan aku lagi. Ya, semua kalau yang self oriented kan semua tentang dirinya, jasanya. Ya. Tuhan kan, bukankah aku pernah melakukan sesuatu untuk engkau, bukankah aku pernah tolong orang. Jadi tertuju kepada dirinya karena merasa telah melakukan banyak hal buat Tuhan. Ya, itulah prinsip transaksional tadi. Jadi ibadah tanpa disadari telah menjadi ajang transaksi buat orang-orang yang self-oriented. Rindu untuk mendapat berkat berlimpah tanpa pernah mengamati jalan hidupnya yang belum berkenan misalnya. Tuhan, apa sih yang sebetulnya yang benar? Bukan tentang itu, lebih kepada Tuhan, mana? Kok engkau belum jawab? Kok hidupku belum ada penambahan? Nah, itu self-oriented. Ingin mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, tapi nggak pernah hidup berserah penuh kepada Tuhan. Dan nggak pernah ingin tahu jalan-jalannya Tuhan. Karena memang tujuannya lebih tertuju kepada diriku dan diriku. Nah, sehingga mentalitas ibadah ini menjadi nggak beda jauh dengan mentalitas kepercayaan yang lama. Mentalitas, saya pernah sampaikan ya pada hari Minggu waktu di ibadah perjamuan kudus. Tanpa disadari, nggak sedikit orang percaya yang datang dengan mentalitas kayak kepercayaan yang lama. Datang tuh untuk minta diberkati untukku, datang untuk minta ditolong buat aku gitu. Nah, sehingga orang-orang yang self-oriented ini suatu kali akan berkata, aku nggak ibadah lagi karena Tuhan nggak tolong gitu. Karena memang orientasinya pada dirinya. Bahkan dia nggak segan-segan bicara sama, kalau dia seorang tua bicara sama anaknya, kamu ibadah-ibadah coba, apa yang telah Tuhan lakukan buat kamu, ada nggak? Iya, memang belum sih Pak. Nah, ngapain ibadah? Nah, seringkali karena orang tua yang self-oriented seperti itu akan lihat dapatnya apa gitu buat aku, buat kamu. Nah, makanya pandangan-pandangan seperti ini kan keluarga pribadi-pribadi Kristen yang seperti ini seringkali kan tanpa disadari punya pemahaman kayak komunis. Aduh, jadi kayak komunis dia menyeramkan sekali. Kalau komunis kan lagi memasukkan paham komunisnya kepada orang Kristen kan gini kan, anak kecil kamu orang Kristen kan, iya. Saya mau katakan percuma kamu ibadah karena Tuhanmu tidak ada.
Tuhanku ada kok, Yesusku ada. Gini, sekarang kamu doa saat ini. Kamu minta permen sama Tuhanmu. Dan setelah itu anak itu berdoa, orang itu berkata, mana permennya? Oh ya belum aku terima. Nah bukti bahwa Tuhanmu gak ada. Jadi kadang-kadang gini, belum ngerti tentang yang namanya ibadah sama Tuhan. Kalau kita berpribadi yang sudah dihidupkan, yang seharusnya mati dihidupkan, maka orientasinya tentang kedahsyatan Tuhan. Dan apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan? Kalau Tuhan diri kita aja udah dibebaskan, udah ditebus. Dengan darah yang mahal, apa yang dia gak bisa kasih? Tapi kan tujuannya bukan tentang buat apakah Tuhan kasih atau enggak. Udah bukan itu lagi. Tujuan kita datang adalah aku mau mengagungkan Tuhan karena dia begitu dahsyat dan begitu besar. Kesembuhan apa yang dia gak bisa lakukan. Semua dalam kehendak, dalam kendali Tuhan. Apakah dia mau kesembuhkan atau dia mau enggak sembuhkan, itu adalah kedaulatan Tuhan misalnya. Nah ibadah yang hidup adalah tentang mengabdikan diri kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Karena fokusnya adalah Tuhan, God oriented. Bukan kepada diri kita yang self oriented. Kalau kita paham tentang prinsip ini. Oke, saya kasih contoh gini, Rasul Paulus ya. Rasul Paulus lagi. Waktu dia pelayanan ke Filipi lagi sama. Waktu dia pelayanan ke Filipi. Kemudian dia mengusir roh tenung yang ada pada perempuan tenung. Kemudian itu membuat dia dipenjarakan. Sama Silas dia dipenjara, di dalam penjara yang terdalam, dibelenggu dan dipasung. Udah kayak penjahat besar deh. Hanya gara-gara ngusir roh jahat. Tetapi pada tengah malam Alkitab bilang, Rasul Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Wow, ini dahsyat banget. Karena apa? Rasul Paulus, Silas adalah orang-orang yang memberikan persembahan yang hidup. Mereka sadar bahwa diri mereka sudah ditebus. Dan ketika mereka menaikkan puji-pujian pengagungan, fokus mereka hanya kepada Tuhan. Hanya mengagungkan Tuhan yang begitu dahsyat, yang telah mempercayakan pelayanan meskipun ada tantangan. Mereka fokus kepada kedahsyatan Tuhan. Dan saya mau tanya, apa Tuhan diam? Tanpa mereka sadari, atau mereka sadari ya namanya ada gempa bumi. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Yang saya mau sampaikan adalah gini, waktu kita fokus sama Tuhan. Ya kalau kita fokus sama Tuhan ya kapan kita ditolong. Udah jangan mikirin soal ditolong. Tuhan tahu caranya tolong kita, yang ngerti katakan amin. Tuhan tahu cara tolong kita. Ada sendi-sendi penjara yang terbuka. Ada pintu-pintu penjara yang terbuka. Itu siapa yang lakukan? Di tengah penjara yang terdalam. Kalau bukan Tuhan. Tapi semua itu lahir dari mana? Lahir daripada pribadi. Yang sadar bahwa dia sudah ditebus. Makanya kita perlu paham. Yesus tebus kita bukan cuma sekedar dari dosa di atas kayu salib. Mestinya mati jadi hidup. Mestinya dosa jadi dibenarkan. Mestinya sakit disembuhkan. Mestinya tertolak jadi diterima. Mestinya dipermalukan kita dimuliakan. Mestinya miskin jadi kaya. Jadi kalau kita sadar. Oh jadi fokus kita adalah tentang Tuhan. Yang telah melakukan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, saya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau tutup dengan ini. Biarlah ini menjadi pesan ini menjadi ungkapan hati Tuhan. Bukan semata-mata Tuhan tegur kita, bukan semata tegur umat Tuhan secara keseluruhan. Namun Tuhan rindu umatnya mengalami sesuatu yang dahsyat ketika hidup di dalam kebenaran dengan tatanan yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Maka percayalah, hal-hal yang dahsyat akan menyertai kita hari lepas hari. Katakan amin. Diberi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.